kalian, silakan di action dulu. Di action. Sudah ya, absennya cepat ya. Cuman hadir atau tidak hadir saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kita akan bahas. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus berdoa dulu. Silakan Kak dipimpin. Kita berdoa. Nah, setelah kita berdoa, sekarang Ibu mau tahu kalian sebelum kesini sudah sarapan belum? Sudah. Masih semangat? Masih. Sekarang Ibu pengen lihat kalian semangatnya seperti apa. Coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, bagus. Nah, kita akan belajar tentang khulafaur rasyidin. Tapi Ibu sekarang pengen tahu kemarin kita belajar apa ya? Coba siapa yang tahu sebelum mempelajari yang ini, minggu kemarin kita belajar apa, Pak? Tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih hubungannya antara wafatnya Nabi Muhammad dengan khulafaur rasyidin? Nah, siapa yang tahu coba? Karena khulafaur rasyidin itu siapa? Khalifah itu apa? Pengikut Nabi. Pemimpin. Nah, kalau Nabi Muhammad itu siapa? Pemimpin umat Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, maka kepemimpinannya kosong, digantikan oleh khalifah. Siapa saja ya khulafaur rasyidin itu? Siap belajar? Fokus ya. Fokus ke depan. Nah, ini adalah khulafaur rasyidin. Ada berapa orang? Nah, mereka adalah Nah, dapat ya. Ini adalah gambar Abu Bakar. Fotonya Abu Bakar Asy-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar Asy-Siddiq? Sahabat Nabi dan khalifah yang ke-1 atau pertama. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang adalah: 1. Menghargai kesalehan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang kedua, menjalankan sikap jujur dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian belajar, kalian itu harus menunjukkan menghayati kesalehan Abu Bakar Asy-Siddiq. Dan yang kedua, setelah kalian belajar itu, kalian harus menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama dan santun. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan mencari informasi, kalian itu harus bisa menelaah teladan Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Yang keempat, setelah mengikuti proses belajar, kalian itu diharapkan dapat merangkum. Nah, nanti ada tugas merangkum tentang keteladanan Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai sahabat dan
tanda-tandanya. Nah, inilah dia. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir di Mekah tahun 572 dan wafat tanggal 23 Agustus 634, 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Yuk, duduknya yang bagus. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'mir bin Murad bin Ka'ab bin Luay bin Walid bin Quraisy. Panjang ya? Nah, tapi nama panggilannya itu adalah Abdullah. Siapa? Abdullah. Nah, garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ke-7. Nah, ya. Kenapa ya? Dia kan namanya Abdullah nih. Kenapa bisa dipanggil Abu Bakar As-Siddiq ya? Kenapa jawabannya ini? Kenapa Abdullah dipanggil Abu Bakar As-Siddiq? Ia adalah laki-laki yang melopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah menerima wahyu. Wahyu yang pertama itu apa? Wahyu yang terima Iqra itu surat apa? Surat apa? Halo? Surat Al-Alaq, betul. Itu adalah surat Al-Alaq. Lalu Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Nah, Abu Bakar itu adalah pelopor pagi hari. As-Siddiq orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nah, gelar kehormatan Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni As-Siddiq. Ya. Selain dia dijuluki Abu Bakar, dia juga diberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan ejekan ketidakpercayaan kaum kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dia percaya, kan tidak mungkin ya orang berjalan begitu jauh dalam satu malam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq percaya. Dia adalah orang pertama yang percaya tentang Isra Mi'raj. Pada masa jahiliyah dan setelah masuk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan, termasuk orang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah. Nah, sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq, 1, dia adalah orang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah berdakwah, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan, yaitu siddiq. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya kepada sahabatnya. Ya. Abu Bakar menyayangi sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka atau setia kawan. Nah, bagaimana buktinya? Apa sih buktinya bahwa Abu Bakar itu setia kawan dan rela berkorban? Nah, ini disebut juga dermawan ya. Dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Tahu siapa Bilal bin Rabah? Anak siapa Bilal bin Rabah? Siapa yang tahu siapa sih Bilal bin Rabah? Ada? Oleh tahu? Siapa? Tahu? Yang menjadi budak. Menjadi budak, dia adalah apa coba? Muazin. Nah, dia itu adalah yang mengumandangkan azan pertama itu adalah Bilal bin Rabah. Dia itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tadinya dia itu sebelum masuk Islam, dia itu adalah seorang budak. Sama tuannya itu disiksa karena masuk Islam, dipaksa tapi dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
bijaksana namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Posisinya sebagai bangsawan yang kaya raya, mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan kaum kafir Mekah. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah yang setia dan mencintai Rasulullah. Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah, ia rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasulullah yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Mekah. Ya, kita sudah menyimak tentang apa? Yang pertama itu tentang Khalifah Abu Bakar, tentang apanya? Coba tentang sifat-sifatnya. Apa saja tadi? Mencintai Rasulullah. Nah, terus sekarang kita ke yang berikutnya, yaitu perjuangan Khalifah Abu Bakar Rasyidin dalam berdakwah. Nah, ini adalah apa coba di sini gambarnya tentang apa? Coba Pak Akmal, ini gambar orang lagi ngapain sih? Ngerumpi bukan? Lagi dakwah, lagi apa? Nah, itu bukan menggosip tapi sedang bermusyawarah. Musyawarah itu adalah mengumpulkan pendapat yang berbeda. Masing-masing harus punya pendapat. Nanti dirembukan menjadi satu keputusan, ya. Jadi keputusannya itu cuma satu, tidak banyak, ya. Jadi harus satu dan disetujui oleh audien atau yang hadir pada rapat tersebut atau pada musyawarah tersebut. Nah, ini adalah proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, setelah meninggalnya siapa? Rasulullah, maka kepemimpinan umat Islam itu tidak ada yang memimpin umat Islam di Madinah atau di tempat sekarang. Di Madinah ya, di Madinah. Nah, waktu itu posisi Rasulullah itu ada di Madinah, meninggal di Madinah. Diawali musyawarah di Sakifah Bani Sa'diyah antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, baik sahabat Ansor maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Ya, saya berhak, yang ini berhak. Nah, namun sahabat Abu Bakar menengahi perbedaan tersebut. Dia mencalonkan Umar bin Khattab itu mencalonkan Ubadah bin Jarrah sama satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab dan Ubadah bin Jarrah. Jadi dia tidak mencalonkan diri, tapi dia menunjuk Umar dan Ubadah. Ya? Ubadah bukan Ibadah. Namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Dia menolak, aku nggak mau menjadi pemimpin umat Islam. Nah, kemudian serta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar. Dia menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin, kemudian diikuti oleh yang lain. Jadi menjabat inilah dia adalah khalifah yang berhak untuk memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Nah, dia baiat itu disebut dikenal dengan baiat Sakifah. Abu Bakar berusia pada 61 tahun. Pada waktu itu dia akan menjadi khalifah itu pada umur berapa tahun? 61 tahun. Nah, keesokan harinya sahabat Abu Bakar naik mimbar. Lalu kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari musyawarah lalu disepakati oleh kaum muslim. Mereka mempercayai Abu Bakar sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam dan sangat dekat dengan Rasulullah, jujur, adil,
arif dan bijaksana, cerdas dan berwibawa. Itu sifat-sifat siapa? Abu Bakar. Di samping itu waktu Rasulullah sakit, Abu Bakar yang diperintah Rasulullah untuk menggantikan menjadi imam salat. Jadi pada waktu Rasulullah sakit, yang menjadi imam salat itu siapa? Abu Bakar. Bahkan sebagian sahabat menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah isyarat dari Rasulullah bahwa Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah memimpin umat Islam. Yang berikutnya, nah ini adalah pidato Abu Bakar di depan kaum muslim. Wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah, sehingga dapat mengambil hak daripadanya. Sedang orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepada hendaknya kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bila mana aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak perlu mentaati. Jadi selama Abu Bakar mentaati Rasul dan Allahnya harus ditaati. Kekhalifahan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu cuma memerintah 2 tahun. Karena apa? Ya, yaitu tahun 10 Hijriah sampai 12 Hijriah. Abu Bakar dikenal dengan sahabat jujur, sangat teguh membela kebenaran, mempunyai prinsip yang kuat, adil dan bijaksana, serta dermawan. Sebagai khalifah dan memutuskan perkara, sahabat Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Masih semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Ya, tetap semangat meskipun kita sudah siang ya sekarang. Yuk. Nah, ini prestasi Khalifah Abu Bakar selama menjadi khalifah. Menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah atau mereka baru masuk Islam. Mereka hanya taat pada Rasulnya selama Rasul itu masih hidup. Sepeninggal Rasul, mereka banyak yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam itu disebut apa tadi? Murtad. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar, namun mereka membangkang karena Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan mereka agar tidak merusak persatuan Islam. Oke, berikutnya menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian kaum muslim ada yang enggan membayar zakat di samping karena mereka ingin enggak kuat, juga disebabkan ada pemahaman terhadap surat At-Taubah ayat 103. Nah, di sini ada suratnya. Nah, ini ambillah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dalam memahami ayat di atas, mereka menilai bahwa yang berhak mengambil zakat hanya Rasulullah. Dengan wafatnya Rasulullah, maka zakat tidak wajib lagi dalam pandangan mereka. Oke? Nah, mengungkap gerakan Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah, dari Al-Yamamah. Ya. Yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Yang ketiga Tulaiha Ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut Nabi palsu banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu, tetapi mereka
ingin dipimpin oleh Quraisy. Karena siapa yang Quraisy itu? Abu Bakar itu dari suku Quraisy ya. Nah, membukukan Al-Quran. Nah, akibat peperangan membekas kaum murtad. Nah, di situ kan tadi ada pemberontakan, terus ada juga apa sih tadi? Nabi palsu. Nah, dalam menumpas nabi palsu, terjadi peperangan dan 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Mereka meninggal di medan perang. Nah, hal ini membuat Umar bin Khattab khawatir bahwa Al-Quran kedepannya akan sulit untuk dihafalkan. Nah, untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, maka Umar bin Khattab mengusulkan untuk menunjuk Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Ya, Al-Quran yang pertama yaitu disimpan oleh Hafsah, istri dari Rasulullah. Yang berikutnya adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, bangsa Romawi dan Persia mengancam kedudukan pemerintahan kaum muslim yang berpusat di Madinah. Jadi pusat kedudukan umat muslim itu di mana? Di Madinah waktu itu. Karena itu sahabat Abu Bakar mengirimkan bala tentara untuk mempertahankan diri. Namun pada saat pasukan Khalifah Abu Bakar berhadapan dengan pasukan musuh, beliau wafat karena sakit ya. Jadi bukan dibunuh, tapi karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 6304 Masehi. Dan usianya 63 tahun ya. Tadi diangkat 61 tahun, meninggalnya 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di mana? Di samping makam Rasulullah. Nah, di samping makam Rasulullah. Nah, ini adalah perjuangan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan berdiskusi tentang ini bahan diskusinya. Ini adalah bahan diskusinya. Nanti kalian tulis langkah-langkahnya seperti ini. Nama Abu Bakar As-Siddiq, terus bukti cintanya kepada Rasulullah, dan seterusnya ya. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok 5 orang. Ini adalah lembar kerja kalian. Yang ini lembar kerja kalian. Ya. Silakan. Oh, kalian perhatikan saja ke depan. Halo? Nah, yang pertama itu adalah nama asli sahabat Abu Bakar. Nama sebelum masuk Islam, terus nama setelah masuk Islam, terus julukan di belakang namanya. Silakan kalian diskusikan dan isi di situ, ya. Ya. Tulis nama anggotanya sama tulis hasil diskusinya.
diskusi nama kegiatan BPR, nama kelompok. Langsung aja ke ininya. Hasil diskusi. Nama sebelum masuk Islam Abdullah. Nama setelah masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Julukan di belakang namanya As-Siddiq. Alasan diberi julukan Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelapor pagi hari. Bukti diantaranya kepada Rasulullah di makam keberangkatan hijrah Rasulullah SAW. Ia rela mempertahankan nyawa dengan nama sebelum masuk Islam Abdullah. Nama setelah masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Julukan di belakang namanya As-Siddiq. Alasan diberi julukan Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelapor pagi hari. Bukti antara kepada Rasulullah di malam keberangkatan hijrah Rasulullah SAW. Ia rela mempertahankan nyawa dengan menema Rasul yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir minta bersenjata kepribadian sahabat Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang jujur dan baik hati. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sudah segitu. Oke, sekarang ke kelompok 2. Silakan dibacakan diskusinya. Hasil diskusi nama sebelum masuk Islam Abdullah. Nama setelah masuk Islam. Hasil diskusi nama sebelum masuk Islam Abdullah. Nama setelah masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Julukan di belakang namanya As-Siddiq. Alasan diberikan nama Abu Bakar. Dia adalah laki-laki yang mengenal lagi masuk Islam nama sejarah setelah Rasulullah SAW. Kemudian waktu Abu Bakar akhirnya melapor pagi hari bukti tentang kepada Rasulullah SAW. Di mana keberangkatan hijrah Rasulullah SAW, ia rela mempertahankan nama dengan melindungi Rasulullah bukan di mana setelah Ya, silakan. Oke, dibaca diskusinya. nama sebelum masuk Islam Abdullah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Fahim bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Quraisy. Nama setelah masuk Islam karena dia adalah laki-laki yang melapori masuk Islam. Abu Bakar artinya artinya jujur. Bukti hanya pada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad ingin dibunuh Abu Bakar sesungguhnya kepribadian sahabat Abu Bakar uji hati dan mengeluarkan adab sungguh. Beri kesempatan kalian bertanya kepada kelompok yang masing-masing. Misalkan Pak Ik bertanyanya boleh ke kelompok 2, terus kelompok 2 boleh bertanya ke sini, yang ini boleh bertanya. Silakan Pak Ik atau yang lainnya. Pak Tan, ada pertanyaan nggak yang harus dipertanyakan kepada kelompok 2 dan 3? Coba kelompok 1 ada? Silakan. Ya, kelompok 1 siap, kelompok 2 siap ya? Apa pertanyaan ini? Alasan hasil diskusi. Apa yang kalian tulis itu apa? Katanya gitu. Apa coba hasilnya tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Destaran mau? Atau mau Irgi? Irgi silakan jawab. Ketua ini siapa, Irgi ya? Irgi silakan boleh menjawab. Buka maskernya. Nah, apa kesimpulan dari yang kalian baca, yang kalian bikin di sini? Tentang apa? Tentang mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Tentang mengenal Abu Bakar saja atau bagaimana? Sama apanya? Tentang profil, tentang nama sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam, dan nama kedudukan belakang. Oke. Nah, ternyata kata
tentang sifat-sifatnya ya. Nah itu yang tadi kelompok 2 sebutkan seperti itu. Sekarang kelompok 2 boleh bertanya ke kelompok 3. Tentang apa yang lebih pertanyaan? 3. Apa? Hasil diskusinya? Oh boleh. Hasil diskusi yang kelompok 3 apa? Garis besarnya tentang apa? Nama sebelum masuk Islam Abu Bakar Asy'ari sama kepribadian Abu Bakar, terus sama nama setelah masuk Islam. Oke, itu katanya sudah bisa diterima. Oke, sekarang kelompok 3 boleh bertanya ke kelompok 1. Apa yang dipertanyakan? Apa coba? Apa nama Abu Bakar? Wah, oh, apa nama? Siapakah nama? Kalau nama itu harus pakai siapa ya, jangan pakai apa ya. Siapa sih nama Abu Bakar sebelum masuk Islam katanya gitu? Abdullah. Nama lengkapnya apa tadi? Coba dibaca. Kak, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Qais. ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Sahabat Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati ketika Rasulullah berdakwah. Ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau sedih. Ia sangat mencintai Islam ya, baik, dan berusaha keras menyebarkannya terutama kepada sahabat dekatnya. Dia juga menyayangi sahabat-sahabatnya. Di antaranya dengan dibuktikan dengan apa? Menyayangi sahabat itu dengan apa buktinya coba? Dia kawan. Dia kawan itu siapa lagi? Membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ya, sahabat Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu 10 sampai 12 Hijriah. Khalifah Abu Bakar dikenal dengan sahabat jujur, adil, bijaksana, dermawan, dan suka bermusyawarah. Kejujuran Khalifah Abu Bakar dibuktikan dengan tegas menegakkan kebenaran Islam, sehingga saat terdapat sebagian umat Islam yang mengabaikan ajaran Islam, Khalifah dengan santun mengingatkan saat mereka menolak, maka Abu Bakar menegakkan aturan dengan tegas. Dia mengingatkan dulu, baru ditindak. Kalau tidak dia menolak, ditindak ya. Jadi tidak langsung bunuh, tidak langsung membasmi ya. Nah, sekarang ini mengapa sahabat Abu Bakar diberi gelar Asy'ari? Jelaskan nanti ini. Ada pertanyaan ini nanti Ibu lampirkan di Google Form, kalian isi ya. Sekarang buka HP-nya. Di situ ada di share ya, tadi linknya udah di share. Nah, buka linknya. Di situ ada penilaian pengetahuan. Nah, ada ya? Ada lah. Terus ke bawah ada? Pengetahuan. Ya. Ada? Ada penilaian? Pengetahuan. Ya. Tes pengetahuan. Tes pengetahuan. Klik tes pengetahuannya. Coba klik. Tulis kelas sama nama. Terus diisi ya. Kerjakan. Udah? Kamu udah buka? Kenapa? Mati HP-nya. Loading ya?
Udah. Kita nama kamu. Sudah nggak apa-apa kalau oke, kalau nggak bisa dibaca yang sikapnya diklik juga, diisi juga. Aku nilai tangan dulu. Oke. Nanti pasti kerekam. Kenapa nggak 100? 80 juga. Oke. Salah satu ini. Beda-beda kan itu diacak nomornya. Oke, sudah? Sekarang kalian isi yang penilaian sikap sudah? Keluar dari situ. Keluar. Udah kita kirim. Kirim. Nilai apa, Bu? Sikap. Nah, sekarang penilaian sikap. Udah, oke. Dikirim nanti kelihatan nilai kalian di Lihat situ. skor. Nanti kita lihat skornya. Siapa yang dapat 100? Itu dong. Siapa yang lainnya? Dev, sekarang berapa? Ya, yang sekarang lanjut ke penilaian sikap. Sudah penilaian sikapnya? Udah. Woi, kelas 5 itu kumaha, Bu? Minta Iya. apa, Pak? Oke. Kalau penilaian sikap itu tidak ada skornya ya, di situ nanti sama ibu direkapnya. Benar nilai nama kamu. Bukan yang sekarang. Pintar. Oke. Sudah beres mengerjakannya. Kita sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan tadi apa tadi? Diskusi. Nah, apa sih kesimpulan dari diskusi yang tadi kalian lakukan dan setelah pembelajaran ini apa? Coba siapa yang mau menjawab? Coba. Baik. Apa sih kesimpulan dari semuanya yang kalian pelajari hari ini? Tentang kisah Abu Bakar. Kisah Abu Bakar tentang apa saja? Abu Bakar itu adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Terus apa lagi? Sifat-sifat Abu Bakar. Terus apa lagi? Profil Abu Bakar. Profil Abu Bakar. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas. Ya, jadi kesimpulan pembahasannya tentang apa? Kita meneladani sikap dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tadi apa sifatnya itu? Jujur, dermawan, baik, apa lagi? Rendah hati, dermawan tadi udah, apa lagi? Jujur. Udah, disiplin, dan bijaksana ya. Penyayang, Bu. Oke, itu pembelajaran dari Ibu cukup sekian ya. Pembelajaran hari ini kita ucapkan jangan mau pulang atuh. Dulu. Nah, setelah pembelajaran kita harus berdoa. Jadi sebelumnya harus berdoa, sesudahnya juga harus berdoa. Apa ya? Oke, sekarang silakan diskusinya. Oke, dikumpulkan ya. Oke, mana yang kelompok 3 hasil diskusinya? Sesudah tadi udah mengucapkan hamdalah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
sebelum pulang coba bacain ini. Ya. Jadi apa tadi? Orang yang baik belum tentu bisa bernasib bagus, tapi doa tadi apa? Doa dapat mengubah takdir. Jadi orang yang baik gimana? Harus jadi tetaplah berdoa. Jadi orang yang baik itu belum tentu bernasib baik. Tapi doa bisa merubah takdir. Kalian jadi harus berdoa. Masa berseragam? Ya, berdoa. Oke, sekarang kalian boleh pulang. Tapi tadi ada instruksi dari siapa? Bu Widya. Yuk. Oke, terima kasih buat hari ini. Sekarang kalian boleh pulang, tapi tadi karena ada instruksi dari wali kelas kalian untuk stay dulu di kelas, tunggu aja dulu ya wali kelasnya sampai masuk.